Nah, gimana caranya supaya mendapatkan sholat yang khusyuk? Ini tahapan-tahapan supaya kita mendapatkan sholat khusyuk. Yang pertama, kita harus baik melaksanakan toharoh sebelum sholat. Bagaimana cara melaksanakan toharoh dengan baik? Laksanakan toharoh itu dengan sunnah-sunnahnya serta adab-adabnya. Bedakan antara adab dan sunnah. Jadi ada adab-adabnya, ada juga sunnahnya. Semua sunnahnya itu adalah adab, dan bukan semua adab itu merupakan sunnah. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita mendapatkan sholat khusyuk, maka kita bandingkan, kita bayangkan, kalau kita sholat di depan orang yang kita hormati atau yang kita harapkan cintanya, ataupun kita mengharapkan apresiasi darinya. Misalnya apa? Kamu sholat, supaya khusyuk harus ada pengawas. Yang kamu itu kalau diawasi oleh dia, kita menjadi malu. Atau kalau sampai tampak kepada dia sholat kita tidak khusyuk, maka kita akan malu. Tapi kalau tampak kepada dia sholat kita itu benar, maka kita akan dapat pujian. Nah, kita bayangkan, misalnya apa? Kamu sholat depannya ustadz, gimana kira-kira? Ada gerakan-gerakan yang kira-kira bukan gerakan sholat? Berusaha untuk tidak. Kenapa? Karena nanti ada ustadz, siapa tahu diambil mantu, gitu loh. Ya kan? Akan berusaha di depan ustadz itu bagaimana caranya? Nggak apa-apa, awal marrah. Di permulaan, ketika awal tahapan kita bermujahadah, nggak apa-apa, kita hadirkan orang itu, hadirkan dunia itu, hadirkan keinginan nafsu itu, nggak jadi masalah. Yang penting adalah dia berusaha sudah. Kenapa? Ustaz katakan, sebagaimana tadi, konsep utamanya, unsur utamanya untuk kita mendapatkan sesuatu itu, kita harus mencanangkannya. Saya harus sholat khusyuk. Bagaimanapun pokoknya, saya harus sholat khusyuk. Itu mencanangkan, itu namanya. Lalu kemudian kita coba konsep ini, konsepnya itu coba satu persatu gitu loh. Nah, diantaranya adalah kita bayangkan seakan-akan di depan kita itu ada orang yang mengawasi sholat kita. Nah, kemudian setelah itu kita berusaha dari awal sholat sampai akhir sholat, hati kita itu kita sibukkan, sehingga kemudian hati kita tidak semena-mena melakukan seperti yang diinginkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah menyibukkan hati kita, pikiran kita, untuk supaya memahami arti daripada apa yang kita baca ataupun apa yang kita dengar. Apa yang kita baca kalau kita sholat sendiri atau kita sholat sebagai imam. Apa yang kita dengar kalau kita menjadi seorang makmum. Nah, jadi misalnya apa? Allahu Akbar. Yang kita bayangkan itu adalah niat dan juga arti daripada kalimat Allahu Akbar, yaitu Allah zat yang maha besar. Kalau Allah adalah zat yang maha besar, harusnya maka kita hadirkan keadaan melebihi daripada sesuatu atau seseorang yang kita anggap dia besar. Melebihi daripada dia, melebihi kalau kita sholat di hadapan seorang presiden, melebihi daripada kita sholat di hadapan seorang guru, melebihi daripada kita sholat di hadapan seorang mertua dan sebagainya gitu. Harusnya, karena kita melihat dengan kata-kata kita Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar, lebih besar daripada semuanya gitu. Lalu kemudian baca doa apa? Iftitah, kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Artinya apa? Itu sibukan. Nah, kenapa? Karena rumah kosong itu yang didatangi oleh pencuri. Tapi ketika rumah itu terisi oleh penghuninya, maka sulit pencuri untuk masuk ke dalamnya. Sama seperti itu. Ketika hati itu kita sibukkan, maka dia itu sulit untuk memikirkan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah, al-masyghul la yushghal, orang yang sibuk itu tidak akan bisa disibukkan dengan hal yang lainnya. Begitu pula hati kita. Kalau hati kita sibukkan dengan berusaha memahami makna daripada apa yang kita baca, maka sedikit sekali kesempatan buat hati itu kemudian melenceng jalannya atau memikirkan yang lainnya. Enggak gitu. Kenapa? Karena kita fokus dalam satu hal. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga badan. Artinya kalau hati itu digunakan untuk fokus kepada satu hal, maka dia tidak akan fokus lainnya.